Penanya itu Adinda penanya ya, Khalifah Adira, saat ini kan zaman reformasi ataupun zaman demokrasi. Waktu Orde Baru dulu, pemerintah kita di Orde Baru itu kan kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat sangat dikekang. Di era reformasi ini, rumah kita Indonesia yang dulu itu ditutup rapat baik pintu jendelanya, sehingga kalau kita ini khususnya para aktivis akan terasa gerah ya hidup di Indonesia, sebab sedikit-sedikit ditangkap ya karena atas nama politisasi Pancasila demi kepentingan penguasa. Nah, begitu reformasi banyak sekali ya hukum-hukum yang ada di Indonesia ini dirubah. Keran demokrasi begitu lebar dibuka, pintu Indonesia dibuka lebar-lebar, jendelanya, angin-anginnya, bahkan ya semakin tahun itu bahkan dibuka atapnya, dan semakin tahun dibuka gentengnya Indonesia ini, sehingga Indonesia ini kalau hujan kehujanan dan kalau panas kepanasan, berbagai isme agama masuk semuanya ya, baik itu isme radikal maupun isme yang liberal. Begitu juga dengan HAM, hak asasi manusia. Jadi kalau kita kepingin membantu pemerintah di mana ada ujaran kebencian ataupun dakwahan-dakwahan yang intoleran, pemerintah itu tidak bisa atau polisi langsung menangkap ya, karena pirantinya itu masih dalam penggodokan kan gitu. Dan insya Allah kayaknya kemarin tuh sudah pernah share dari Pak Priambudi itu ya mengenai ujaran kebencian. Tetapi tidaklah kalau sampai penceramah ditangkap langsung begitu, apalagi masanya semacam ini kan gitu loh. Agama dijadikan topeng, agama dijadikan gorengan, agama dijadikan alat kekuasaan ya. Ini akan rawan. Makanya kalau kita cinta NKRI dan cinta pemerintah, kalau ada ujaran kebencian, intoleran di dalam penceramah agama apapun, ya itu direkam, laporkan kan gitu loh, ya dilaporkan. Nah di sini pihak kepolisian atau aparat penegak hukum akan menindaklanjuti, karena ini bentuknya ucapan. Lah ini kan diperlukan tim ahli. Apa betul, apa benar, apa tidak ini melanggar ujaran kebencian, hate speech, ataupun intoleransi. Nah, apabila dari tim ini pasti akan dijebloskan ke penjara. Kalau sampai belum apa-apa polisi ya kan, atau aparat penegak hukum nangkap yang ujaran kebencian dan sebagainya, ini akan berakibat buruk kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih-lebih masalah kebangsaan kita ya pasca reformasi ini, dan parahnya yaitu di saat Pilkada Ahok ya di Jakarta ini, politik identitas sangat kuat sekali ya. Nah, kalau sampai pemerintah karena ujaran kebencian ditangkap, lah ini akan buruk akibatnya, dianggap nantinya presiden kita, pemerintahan Pak Jokowi itu ya mengebiri atau mengkriminalisasi ulama ya. Sementara yang ada saat ini tidak ada. Presiden Jokowi itu mengkriminalisasi ulama. Yang ada adalah orang karena dia itu kebetulan jadi ulama dan melakukan langkah kriminal kan gitu loh ya. Jadi supaya bisa dipahami kan gitu loh ya, bukannya pemerintah atau kepolisian nggak mau menangkap. Makanya perlu peran serta ya tokoh agama dan masyarakat di dalam menciptakan Indonesia yang damai. Makanya nilai-nilai cinta kasih ini mari sama-sama kita tebarkan ya. Ini perkara perkara sertifikasi aja sudah ramai, padahal sudah dijelaskan oleh Menteri Agama kan begitu, tetap saja diserang. Ini kan sudah diperbarui, tidak ada ulama yang diwajibkan untuk disertifikasi, tapi mubalek yang bersertifikat monggo difasilitasi oleh pemerintah guna menambah wawasan. Gitu saja masih tetap digoreng ya. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa terjawab. Terima kasih.